Katanya, Kalau yang hubungan Habibie dengan Pak Harto ini berapa seri Pak kira-kira Pak? Bisa 3 seri Pak? Hampir malam di Jogja. Sistem ekonomi dan pembangunan di Indonesia sudah lama dalam sorotan B.J. Habibie. Ia melontarkan kritik pada Presiden Soeharto dengan menyebutkan bahwa aktor ekonomi kita di Indonesia salah menafsirkan ekonomi Pancasila menjadi early primitive capitalistic dirty economy. Kritikan keras B.J. Habibie terlontar kala ia melihat praktik pengelola ekonomi negara yang dinilainya masih seperti model kapitalisme kotor, yang hanya mengincar keuntungan semaksimal mungkin, tapi lupa bahwa kita ini sedang membangun bangsa, bukan mendirikan sebuah bank yang secepat kilat memberikan keuntungan. Presiden Soeharto hanya tersenyum menjawab, "Semua negara juga melalui tahapan ini." Itulah gambaran dialog antara Habibie dan Soeharto yang menggambarkan betapa kompleks dan berwarnanya hubungan kedua tokoh Indonesia tersebut. Andi Makmur-Maka membingkai relasi itu dalam serangkaian tulisan yang mengajak kita memandang keduanya dari perspektif yang lain. Hubungan antara Pak Harto dan Pak Habibie itu bagaimana sih Pak? Pak Harto ini kan istilahnya guru politik ya Pak Habibie. Nah, hubungannya itu semacam apa Pak? Harmonis, semi harmonis atau bagaimana? yang menjadi dasarnya sebetulnya Pak Habibie kan sangat hormat kepada Pak Harto, bukan hanya sebagai kepala negara, tapi juga sebagai orang tua. Karena sikap pribadi beliau itu kan selalu bagaimana menghormati orang tua. Apalagi dengan Pak Harto, beliaulah yang pertama kali memanggil dia pulang, kemudian memberikan jabatan yang dia sendiri tidak harapkan dan dia sendiri tidak duga untuk kemudian menjadi menteri. Banyak yang tidak percaya bahwa kok kamu yang masih muda ini yang belum ada karir dalam negeri tiba-tiba dijadikan menteri. Misalnya kan waktu itu beliau mengganti Profesor Sumitro. Itu kan Pak Mitro itu kan orang yang sangat dikenal, bukan hanya pegawai ekonomi, tapi juga terkenal. Tiba-tiba dia menggantikan orang yang sama sekali belum dikenal apa-apa. Jadi hormatnya kepada Pak Harto yang memberikan kesempatan, yang memberikan tugas itu kan besar sekali. Jadi sampai kemudian beliau saya kira meninggal, hormatnya itu tidak berubah. Bagaimana dia menghormati. Memang ada perlakuan Pak Harto itu sebagai presiden kepada Pak Habibie. Dia berikan tugas macam-macam sampai berapa itu 40 lebih barangkali jabatan-jabatan yang harus diemban selama masa itu macam ada otorita Batam, direktur utama PT PAN, direktur utama PT Pindad, banyak sekali ya, PT PAN, 40 jabatan Pak ya. Kemudian ketua ini otorita Batam, 42 kalau tidak salah ya, pernah kami catat. Tapi Pak Habibie mengatakan secara pribadi sebenarnya kenapa orang merasa tidak iri, kenapa orang kok menggugat loh saya ini dikasih tugas, kenapa dia tidak bilang kasihan Habibie? Kenapa orang tidak tidak mau bilang kenapa kasihan dong Habibie? Bukan, kenapa dia mendapat jabatan banyak? Karena kan dia ditugaskan. Mestinya dia juga harus tahu dong kan, mengatakan misalnya dia kasihan gitu. Nah tapi semua itu kan dia embal. Dan dia mengatakan kalau Anda perhatikan dari awal 40 sekian jabatan itu bukan jabatan-jabatan yang melenceng dari tugas saya, itu semua jabatan yang menyangkut teknologi. Ada yang mengatakan bagaimana dengan otorita Batam? Itu kan pembangunan daerah, ya betul pembangunan daerah, tapi kan introduksinya kan untuk mengakselerasi ini adalah teknologi. Misalnya bagaimana dia membuat
bikin lapangan terbang, bagaimana dia membuat sebuah pusat pengembangan teknologi di Pulau Batam. Jadi tidak hanya pembangunan daerah, tapi sebetulnya juga masalah-masalah teknologi. Nah, jadi sampai terakhir memang ada sampai beliau sebelum jadi wakil presiden itu kan banyak sekali jabatan yang diberikan kepada saya kepada beliau, dan Pak Harto 2 kali buku yang saya bikin itu ketika tahun 86 ketika umur 50 tahun, kemudian 96 ketika berumur 70 tahun. Pak Harto memberikan tulisan dalam buku itu, dan Pak Harto tetap memberikan pujian, artinya tidak kendur dari awalnya semula. Tapi Pak Harto itu menyangkal bahwa dia hanya memberikan kesempatan ke Pak Habibie. Saya memberikan kesempatan kepada semua orang, misalnya kepada Pak Dinandar, kepada Pak siapa, semua saya berikan kesempatan. Jadi bukan monopoli Pak Habibie. Nah itu misalnya. Tapi yang terakhir itu ketika beliau lengser. Nah sejak pada hari itu beliau tidak pernah berkomunikasi lagi. Oh, tidak pernah berkomunikasi lagi. Terakhir karena Pak Habibie minta kepada Pak Wiranto waktu itu mempangat bagaimana saya bisa bertemu berbicara Pak Habibie. Nah Pak Wiranto sempat berbicara dengan Pak Harto, tetapi juga gagal. Nah, mungkin satu kali saja, tapi katanya itu melalui telepon. Oh, melalui telepon. Melalui telepon. Nah, Pak Habibie kan merasa bagaimana ini kok tiba-tiba dia kayak spontan lah Pak. Iya, mestinya dia diberitahu, misalnya yang belum beres ini. Seperti apa? Ada semacam pertanggungjawaban ya. Pun dititipkan lah. Ini yang belum beres, ini harus diteruskan. Enggak ada, tiba-tiba blong gitu. Jadi langsung dikasih pekerjaan. Memiliki tugas yang sangat berat sekali ketika itu kan dalam masa kritis, inflasi besar-besaran, jaringan distribusi pangan sulit, jadi ancaman yang kritisnya besar sekali. Pak Habibie ini pernah dia tulis bahwa Pak Harto kemudian memberitahu bahwa jalankanlah tugasmu dengan baik, kira-kira begitu. Saya tidak produktif apabila kita ketemu. Ya, memang pada saat itu kan Pak Harto disudutkan kiri kanan, pengadilan. Nah, saya akan mendoakan. Itu by phone Pak ya? Ada statement Pak Harto nasihat gitu. Cuma itu katanya yang terakhir. Kalau buku ini kan mulai fokus mengenai hubungan kedua tokoh bangsa ini. Beberapa bagian barangkali memang sudah ada pernah dibicarakan di buku yang lain, tapi pada saat ini itu terhimpun, artinya secara terhimpun semua masalah-masalah ketika beliau masih berinteraksi, apakah Pak Habibie sebagai menteri, apakah Pak Habibie sebagai presiden. Dan itu kan ceritanya lama ya. Mulai dari awal Pak Harto bercerita siapa Habibie ini, bagaimana dia di Jerman,
bagaimana dia dipanggil ke Indonesia, bagaimana kemudian dia jadi menteri, diperintahkan mendirikan industri pesawat terbang plus industri strategis lainnya. Kemudian terakhir menjadi wakil presiden. Nah, petunjuk-petunjuk ada di sini seperti apa yang saya pernah dengar dan pernah baca, semua terhimpun di sini. Artinya semua sudah diceritakan di sini. Sampai kemudian bagaimana saat terakhir mereka tidak bisa berjumpa lagi, Pak Harto tidak bisa menerima Pak Habibie, itu kan masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Apa sebabnya? Nah, karena itu saya bilang dalam buku ini ada berapa yang beredar, ada 4 kalau tidak salah, itu mengenai Pak Habibie dianggap, bukan Pak Harto yang ngomong ya, tapi dianggap orang itu karena dia mensponsori 14 menteri menolak masuk dalam kabinet pembangunan berapa itu? 7 barangkali ya. Kemudian kenapa dia membawa Soeharto ke pengadilan?